Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, peserta didik sekalian. Berjumpa lagi dengan channel Sultan Edu, channel edukatif, inspiratif, dan inovatif. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ilmu pengetahuan alam atau IPA kelas 7 semester pertama, bab kelima, kalor dan perpindahannya. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya peserta didik sekalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Sultan Edu. Pengertian kalor. Jika kamu berdiri dekat api unggun, apa yang kamu rasakan? Ya, adanya hawa panas yang menyentuh kulit kita, atau adanya aliran energi panas yang kita rasakan. Seperti gambar di bawah, seorang anak yang berdiri di sekitar api unggun, ia akan merasakan hawa panas dari api unggun tersebut. Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jadi, kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah saat bersinggungan. Kalor dapat juga berpindah dari benda yang bersuhu rendah menuju benda yang bersuhu tinggi jika dibantu dengan alat pendingin. Seperti gambar di samping, ya. Kulkas itu adalah alat untuk mendinginkan benda atau untuk menurunkan suhu benda. Pengertian kalor berbeda dengan suhu. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya benda atau zat, sedangkan kalor adalah ukuran banyaknya energi panas yang mengalir. Jadi itu perbedaan antara suhu dan kalor, walaupun ada saling keterkaitan nantinya. Selanjutnya, satuan kalor. Satuan kalor adalah joule atau joule, dibaca joule ya. Sedangkan dalam kesehatan gizi satuannya adalah kalori atau kilokalori. Jadi itu adalah satuan untuk kalor. Kalau di dalam benda atau zat nantinya kita memakai joule. Kalau dalam kesehatan gizi kita memakainya kalori atau kilokalori. Konversinya 1 kilokalori sama dengan 4,2 kali 10 pangkat 3 joule. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. 1 joule sama dengan 0,42 kalori. 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori. Kemudian apa yang dikatakan sebagai kalori itu? 1 kalori adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air murni sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius. Jadi peserta didik sekalian, itulah yang dikatakan sebagai satuan kalor. Ya, kita ulangi ya. Jika di dalam zat atau benda nantinya kita memakai joule, sedangkan dalam kesehatan gizi kita memakainya kalori atau kilokalori. Energi kalor dalam tubuh. Tubuh kamu mengubah sebagian makanan menjadi energi panas. Energi panas yang disediakan oleh makanan diukur dalam kilokalori, sering disingkat dengan KKAL atau KAL dengan huruf K, huruf kapital. 1 kilokalori makanan sama dengan 1000 kalori. Zat gizi makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi lainnya. Seperti gambar di samping, seorang anak dalam rangka pemenuhan kebutuhan nutrisi sebagai sumber energi kalornya.
atau sebagai sumber energi untuk beraktivitas. Kalor dan perubahan suhu benda. Kita lakukan sebuah partikel kecil 1 kg air dan 1 kg minyak. Kita panaskan secara bersama-sama dengan waktu yang sama. Kenapa kita memakai masanya? Karena besar kecilnya kalor yang diterima satu zat tergantung kepada kerapatan partikel suatu zat tersebut. Kita lanjut, minyak dan air dipanaskan dengan massa dan waktu yang sama. Ternyata minyak lebih dahulu menyerap panas karena adanya perbedaan kalor jenis atau C. Kalor jenis minyak lebih kecil daripada air. Artinya, semakin kecil kalor jenis suatu zat, maka semakin sedikit pula waktu yang diperlukan oleh suatu zat dalam menerima panas. Atau dengan kalor yang sedikit, benda tersebut telah menunjukkan perubahan suhunya. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda atau zat bergantung pada massa benda, kalor jenis benda, dan perubahan suhu. Artinya setiap benda mengalami berbeda-beda dalam hal penerimaan panas. Secara matematis dapat kita tulis Q sama dengan mc delta T. Tanda titik dalam fisika itu artinya adalah kali. Q itu adalah kalor yang diperlukan atau yang dilepaskan, satuannya joule. M itu adalah massa benda. C kalor jenis benda, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Delta T itu adalah perubahan suhu. Perubahan suhu itu dapat kita cari dengan mengurangkan suhu akhir dengan suhu mula-mula. T2 dikurang dengan T1. Tanda segitiga sama kaki dibaca dengan delta. Kalor jenis suatu zat adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius. Dari rumus kalor pada slide sebelumnya, secara matematis dapat kita tulis C sama dengan Q per M dikali delta T. Q itu adalah kalor yang diperlukan atau yang dilepaskan. M adalah massa benda dan satuannya kilogram. C itu adalah kalor jenis benda, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu, T2 dikurang T1. Segitiga sama kaki itu adalah delta. Di bawah adalah tabel-tabel berbagai jenis kalor jenis zat. Angka-angka yang menunjukkan pada tabel tersebut itu adalah angka-angka yang besarnya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 derajat Celcius. Misalnya kita misalkan air misalnya. Air itu untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius dibutuhkan kalor sebesar 4.200. Dan begitu juga alkohol misalnya, untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius dari suhu awalnya dibutuhkan 2.300 kalor. Kita lanjut contoh soal. Berapakah energi kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg besi yang kalor jenisnya 460 joule per kilogram derajat Celcius dari suhu 15 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Penyelesaiannya kita cari dulu yang diketahui ya. Yang diketahui dari soal tadi apa saja yang diketahui? Yang pertama M, masanya. M sama dengan 2 kg. Kemudian kalor jenisnya C sama dengan 460 joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kita cari delta T-nya karena sudah ada tadi suhu awalnya dan suhu akhirnya. T2 dikurang T1. Suhu akhirnya itu adalah 100 derajat Celcius dan suhu awalnya itu adalah 15 Celcius, maka diperoleh delta T-nya 85 derajat Celcius. Kemudian yang ditanya itu adalah Q. Berapakah besarnya kalor yang diperlukan? Jawab, Q sama dengan mc delta T. Ingat, tanda titik berarti adalah kali. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Baik saudara sekalian, kita langsung masukkan angka-angka yang telah kita ketahui tadi. M kita ganti dengan 2 kg, C
C kita ganti dengan 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T kita ganti dengan 85 derajat Celcius. Tinggal kita kali saja angka-angkanya sehingga didapat 78.200. C-nya kita coret dengan C delta T-nya. Maka kita dapat hasil satuannya itu adalah Joule. Jadi hasil akhirnya itu adalah 78.200 Joule. Jadi kalori yang diperlukan 2 kg bersih dari suhu 15 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius dibutuhkan itu adalah 78.200 Joule. Kita harapkan peserta didik sekalian mengerti dalam pengaplikasian penggunaan rumus QMC delta T. Kita lanjut kalor lebur. Kalor lebur adalah jumlah energi kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg zat dari wujud padat menjadi cair pada titik leburnya. Jadi kalor lebur ini adalah kalori yang dibutuhkan untuk melebur pada zat cair. Secara matematis dapat kita tulis Q sama dengan M dikali L. Kalor yang dibutuhkan sama dengan massa dikali dengan kalor lebur zat tersebut. Keterangan, Q adalah kalor yang diperlukan, satuannya Joule. M itu adalah massa zat, satuannya kilogram. L itu adalah kalor lebur zat, satuannya Joule per kilogram. Contoh soal, berapakah energi kalor yang diperlukan 5 kg es untuk melebur menjadi air pada titik leburnya? Jika kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram. Penyelesaiannya diketahui masanya atau M itu adalah 5 kg, L-nya itu atau kalor lebur zat 336.000. Kemudian yang ditanya Q-nya. Jawab, Q sama dengan M dikali L. Tinggal kita ganti angka-angkanya. 5 kg dikali 336.000 Joule per kilogram. Hasilnya itu adalah 1.680.000 Joule per kilogram. Atau lebih mudahnya kita singkat 1,68 dikali 10 pangkat 6 Joule. Jadi itu peserta didik sekalian untuk menentukan besarnya kalor lebur yang dibutuhkan oleh suatu zat. Kita langsung memasukkan atau mengaplikasikan atau mensubstitusikan angka-angka yang telah diketahui ke dalam rumus yang dipaparkan. Kita lanjut kalor uap. Kalor uap adalah jumlah energi kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg zat dari wujud cair menjadi gas pada titik didihnya. Secara matematis dapat kita tulis Q sama dengan M dikali U. Keterangannya, Q itu adalah energi kalor yang diperlukan, satuannya Joule. M adalah massa zat, satuannya kilogram. L itu adalah kalor didih atau kalor uap. Kita masuk ke contoh soal ya, untuk pengaplikasian kalor uap. Berapakah energi kalor yang diperlukan untuk menguapkan 5 kg air pada titik didihnya? Jika kalor uap air 2.260.000 Joule per kilogram. Penyelesaiannya, dari soal itu kita ketahui M sama dengan 5 kg, U sama dengan 2.260.000 Joule per kilogram. Yang ditanya Q. Jawab, Q sama dengan M dikali L. Tinggal kita masukkan angka-angka yang telah diketahui tadi. 5 kg dikali dengan 2.260.000 Joule per kilogram. Maka secara matematis dapat kita hasilkan 11.300.000 Joule. Satuannya adalah Joule ya, karena kilogram itu habis dicoret ya. Atau lebih sederhananya 11,3 kali 10 pangkat 6 Joule. Jadi kalori yang dibutuhkan untuk menguapkan 5 kg air adalah 11.300.000 Joule atau 11,3 kali 10 pangkat
Joule. Grafik suhu dan waktu pada pemanasan suatu zat. Artinya hubungan antara suhu dan waktu terhadap pemanasan suatu zat. Misalnya kita memiliki grafik pemanasan es. Coba peserta didik sekalian, ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Ini adalah grafik perjalanan es dalam berubah wujudnya dari berwujud padat, berubah menjadi cair, dan berubah menjadi uap. Kita mulai dari titik A. Titik A itu adalah titik awal es, itu adalah -10 derajat Celcius. Menuju titik B, A menuju B, itu adalah kita beri nama Q1. Jadi besarnya kalor Q1 itu adalah besarnya kalor yang dibutuhkan oleh es untuk menaikkan suhunya dari -10 menjadi 0 derajat Celcius. Kita beri nama Q1, MC delta T, MCS delta T. C di sini adalah kalor jenis S. Kemudian dari B ke C itu adalah kalor lebur. Q2 itu adalah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud es dari berwujud padat menjadi cair. Q2 sama dengan M kali L. Kemudian CD, grafik C ke D, itu kita beri nama Q3. Q3 itu adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu dari 0 derajat Celcius mencapai 100 derajat Celcius. Maka kita tulis Q3 sama dengan MC delta T, C-nya itu adalah C air, M C air dikali delta T. Kemudian DE atau Q4. Ini adalah kalor yang dibutuhkan untuk menguapkan zat atau menguapkan air. Q4 sama dengan M dikali U. Jadi itulah perjalanan es sehingga dia berubah menjadi uap. Jadi kalor yang dibutuhkan es untuk merubah suhunya dari -10 atau berwujud padat menjadi uap tadi, maka kita sebut Q total. Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4. Contoh soal, berapakah kalor yang dibutuhkan 2 kg es yang bersuhu -10 derajat Celcius untuk melebur jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram. Jadi pada soal ini kita hanya memakai dua perubahan saja ya, berarti sampai Q2 saja. Penyelesaiannya diketahui M itu adalah 2 kg, kemudian CS atau kalor jenis S itu adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. L atau kalor lebur S adalah 336.000 Joule per kilogram. Ditanya Q. Jawab. Kita cari dulu Q1. Q1 sama dengan MCS delta T. Kita masukkan angka-angka yang diperoleh tadi, masanya 2 kg. Kemudian kalor jenis S 2100 Joule per kilogram derajat Celcius dikali dengan perubahan suhunya atau delta T-nya 10 dari -10 sampai 0. Jadi perubahan suhunya adalah 10 derajat Celcius. Tinggal kita operasikan secara matematika, kita kalikan, dapat hasilnya 42.000. Satuannya tinggal kita coret, kilogram sama kilogram kita coret, Celsius dengan Celsius kita coret ya, maka satuannya adalah Joule. Jadi untuk Q1 hasilnya adalah 42.000 Joule. Kemudian Q2, M dikali L. Kita masukkan masanya 2 kg. Kemudian kalor leburnya 336.000 Joule per kilogram. Sama prosesnya ya, kita kalikan secara matematika. Dapat hasilnya 672.000. Satuannya adalah Joule ya, kilogram dengan kilogram tinggal kita coret. Kemudian Q totalnya berarti kita hanya memakai 2 tadi. Q1 ditambah Q2. Hasilnya 42.000 Joule ditambah dengan 672.000 Joule. Hasilnya adalah 714.000 Joule.
Jadi besarnya kalor yang dibutuhkan 2 kg es yang bersuhu minus 10 tadi untuk melebur adalah 714.000 Joule. Semoga dengan contoh-contoh soal yang disajikan peserta didik sekalian paham mengaplikasikan rumus-rumus pada kalor, baik pada kalor lebur, kalor uap ya, kemudian grafik suhu atau perbandingan suhu pada suatu zat, atau grafik suhu dan waktu pada pemanasan suatu zat. Perpindahan kalor. Yang pertama secara konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Misalnya kita memanaskan sepotong logam, di ujungnya kita bakar dan kita rasakan sampai ke pangkalnya. Kemudian secara konveksi atau aliran adalah perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Misalnya kita sedang merebus air ya, pada air terjadi perpindahan kalor secara konveksi atau aliran, di mana air yang hangat di bawah atau yang panas di bawah akan berpindah ke bagian atas akan berpindah ke bagian bawah dan berputar seperti itu terus menerus sehingga suhunya merata. Kemudian yang ketiga, radiasi atau pancaran adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Misalnya kita di dekat api ya, pada jarak tertentu kita merasakan hawa panasnya. Di bawah itu adalah gambar perpindahan kalor secara bersamaan pada saat atau pada saat satu kejadian. Misalnya kita memasak air, misalnya terasa pada ganggangnya terasa panas karena adanya konduksi. Kemudian konveksi terjadi pada air yang dimasak, adalah aliran perputaran hawa panas dari bagian bawah ke bagian atas ke bagian bawah. Kemudian radiasi, adanya hawa panas yang kita rasakan dari sumber api atau kompor pada saat kita merebus air atau kita memasak. Hubungan kalor dengan proses perubahan wujud zat. Proses perubahan wujud zat itu kita telah bahas pada bab sebelumnya. Yang kita bahas di sini adalah hubungan kalor dengan proses perubahan wujud zat. Pada saat zat mengembun itu adalah melepaskan kalor. Pada saat menguap memerlukan kalor. Kemudian pada saat melebur memerlukan kalor. Pada saat membeku melepaskan kalor. Pada saat menyublim zat memerlukan kalor. Kemudian pada saat menghablur zat melepaskan kalor. Sekian dulu ya pertemuan kali ini. Saksikan terus video-video pembelajaran dari channel Sultan Edu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Sultan Edu, channel edukatif, inspiratif, dan inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.